Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali. Welcome back to my channel Saham Garden Kebumen. Kita mau review lagi ya. Ini di depan teman-teman itu ada tanaman yang sempat viral beberapa setahun yang lalu kayaknya, ataupun beberapa bulan yang lalu juga masih banyak peminatnya. Monstera, ini namanya Monstera adansoni atau biasa disebut dengan janda bolong. Jika dilihat dari jenisnya, ini sebenarnya dia punya saudara kembar, tapi bukan kembar itu. Saudara kembarnya itu Monstera obliqua dan satu lagi Monstera acuminata. Nah, ciri yang lainnya untuk membedakan antara adansoni, terus apalagi tadi Monstera obliqua dan Monstera satu lagi Monstera acuminata, terletak di tepi daunnya dan ukuran dari lubangnya. Kalau yang ini Monstera adansoni itu antara lubang dengan garis dengan pinggir daun itu masih luas, masih ada jaraknya. Tapi kalau yang obliqua itu tipis banget, hampir putus. Kalau yang yang obliqua, jadi cuma tinggal ya nggak ada paling cuma semili sih. Kalau yang obliqua, kalau yang acuminata itu sepengetahuan saya daunnya lebih lebar, lebih besar, lubangnya itu hampir sama dengan Monstera obliqua. Kenapa dinamakan janda bolong? Janda bolong itu sebenarnya dari bahasa Jawa, janda bolong. Jadi ini kalau di bahasa Jawa, daun itu kalau di bahasa Jawa namanya ron. Nah, ron do bolong gitu loh teman-teman. Ron do bolong, daun. Ron itu daun, do itu podo, bolong itu ya bolong. Untuk memudahkan jadinya rondo kan kalau disambung itu jadinya janda, namanya janda bolong. Dan itu juga yang sempat membuat orang jadi penasaran, seperti apa sih tanaman janda bolong. Ternyata cuman seperti ini bentuknya. Asal dari tanaman ini yaitu dari Amerika Selatan sama Amerika Latin. Di sana banyak banget. Monstera itu memang rata-rata dari sana ya, dari Amerika Selatan dan Amerika Latin, masih banyak di sana. Ini kalau kita rawat dengan baik itu tingginya bisa jadi 4 meteran dengan tiang penyangga. Nah, ini tiang penyangganya seperti ini. Jadi ini sebenarnya tanaman merambat. Tanaman merambatnya pun ke atas. Ini cocok ini kalau buat di pagar tekaralis itu yang bisa jadi peneduh. Ini bagus, cocok buat tanaman perambatan di dinding atau di agar suasana teras jadi lebih adem, lebih segar, dan lebih sejuk dipandang. Terus lagi ini media tanamnya juga tidak rumit. Kalau saya sih pakainya seperti biasa, yaitu ada sekam bakar, terus sekam mentah dicampur sama kokopit, terus pakai kotoran kambing yang sudah difermentasi semua. Jadi ini perawatannya mudah banget. Yang penting ketika sudah kelihatan media tanamnya kering, itu segera kita siram aja, nggak susah dan nggak rumit. Sebenarnya yang membuat mahal itu yang itu, bukan yang ini, bukan yang versi ini, tapi yang variegata. Jadi kalau Monstera adansoni yang variegata itu sebelah sini hijau, nah sebelah sininya putih.
itu belang ya, itu namanya variegata. Kalau itu memang harganya bisa sampai, kalau sekarang sih tidak terlalu tinggi harganya, tapi kalau pas waktu baru keluar itu bisa 1 unit mobil. Ada yang sempat bayar dengan 1 unit mobil yang variegata. Tapi kalau yang ini sih ini murah, ini ya antara 40 ribuan lah segini. Cara apanya lagi, cara pembiakannya atau cara budidayanya pun mudah. Ini cara budidayanya itu dipotong di sini memotongnya. Nah ini yang ada akar anginnya, ini namanya akar angin. Mana tidak kelihatan. Nah ini akar angin. Ini kita potong di tengah-tengahnya, di sebelah sini dipotong, terus nanti dimasukkan ke air, itu namanya propagasi, water propagasi. Terus dibiarkan aja sampai tumbuh, sampai si akar memanjang, berarti itu tandanya perbanyakan atau budidaya kita berhasil. Tapi kalau daun kok tiba-tiba menguning, berarti ada yang nggak beres ketika kita memotongnya. Mungkin alat yang kita pakai untuk memotong sudah ada kumannya atau bakterinya. Gimana, sudah lebih mengenalkan apa itu Monstera adansonii atau yang biasa disebut dengan janda bolong. Bolong-bolong memang tuh daunnya, bolong-bolong kan. Ini ditempatkan biasanya sih di teras yang tidak terkena sinar matahari langsung, soalnya dia juga tanaman yang kurang suka dengan panas yang terlalu terik. Dia hanya membutuhkan intensitas cahaya itu antara 80-85%, tidak 100%. Nanti dia kalau terlalu panas daunnya menguning, nanti seperti ini. Ujungnya seperti ini. Jadi berarti sudah terlalu panas. Segera diteduhkan. Jika teman-teman punya tanaman seperti ini di rumah dan sudah mulai daunnya menguning, segera diteduhkan di tempat yang teduh. Cukup ya videonya kali ini tentang review dari Monstera adansonii atau janda bolong. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu bagi teman-teman yang sedang hobi atau mengoleksi tanaman-tanaman hias yang ada di Indonesia, khususnya tentang Monstera. Suatu saat nanti akan saya tambah tentang monsteranya yang lain. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan klik juga tombol loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.